وتنفرج به الكراب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Afrah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bunga di atas kubur. Lihatlah bunga di atas kubur. Bukankah ia akan layu untuk diganti dengan yang lain? Lihatlah manusia di dunia ini. Bukankah ia akan kembali untuk diganti dengan yang lain? Dan di sana sebenar-benarnya hidup. Di sana kita semua akan melepas rindu untuk selama-lamanya. Rajab Syahda, Bandung, 19 Januari 1986. Alia. Cinta adalah sekesel-keselnya kita, seenggak suka-sukanya kita, sebenci-bencinya kita, tapi tak bisa lagi kita tinggalkan dia. Itu namanya cinta. I'm dreaming, and in my dream I see your eyes. They fill my heart with heaven. I'm flying, and in the sky I see your eyes. They answer all my longing for you. I've always lived my life in fantasy, no chance to take, no heart to break. But now you take my hand and you make me understand the two dreams can join together.
It's morning, and as I wake, I see your eyes. They are my reason, they are my answer now. Because I love you, the one who made my dreams come true. I've always lived my life in fantasy, no chance to take, no heart to break. But now you take my hand and you make me understand the two dreams can join together. I've always lived my life in fantasy, no chance to take, no heart to break. But now you take my hand and you make me understand the two dreams can join together. It's morning, and as I wake, I see your eyes. They are my reason, they are my answer now. Because I love you, the one who made my dreams come true. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul pada malam hari ini dalam rangka pengajian malam ke-7 almarhum Rajab Syahda Nasution. Mudah-mudahan melalui doa-doa yang akan kita panjatkan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahannya, menerima amal ibadahnya, dan dijadikan kuburnya taman dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak juga lupa kita doakan untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga senantiasa diberikan kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada pengikutnya hingga akhir zaman. Mari sama-sama kita mulai pengajian ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara akan dibuka dari perwakilan keluarga Bapak Abu Syukur Nasution. Bisa untuk menjadi pembuka doa dan pembuka acara, dipersilakan Pak Abu. Pak Abu Syukur atau Ibu Ombun? Oh ya, Pak Abu sudah ada. Pak Abu, dipersilakan Pak Abu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin wala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis rohli sodri wa yasirli amri wa utamisani yafqahu qawli. Ya Allah ya Tuhan kami, mudah-mudahan niat kami hari ini ya Allah untuk bertausiah bersama sebagaimana yang Engkau ajarkan dalam Al-Qur'an ya Allah.
Ya ayyuhallazina amanu yaqulu qaulan sadidan wa yaslih lakum a'malakum. Hendaklah kita semua menyempurnakan berkata yang dengan baik, sehingga amalan kita semuanya menjadi sempurna bagi Allah, dan Allah akan memberikan pahala yang terbaik buat kita semua. Mari kita sama-sama akan mengantarkan pembacaan Yasin, tapi sebelumnya saya ingin membacakan salah satu lagi surat dalam surat Al-Fajr. Di sini Allah mengingatkan dengan artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan juga masuklah ke dalam surgaku. Saya yakin dalam perjalanannya Bang Rajab dalam 2 minggu terakhir, semenjak awal masuk ke rumah sakit, insya Allah di hari-hari terakhir itu saya merasakan ketenangan, keikhlasan dari Bang Rajab untuk menerima apapun yang akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama mendahului sebelum kita baca Yasin dengan membaca istighfar 7 kali. Astagfirullahalazim, 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 astagfirullahalazim. Kita lanjutkan dengan membaca Al-Fatihah dan surat terakhir daripada Al-Quran kita, Qul Huwallahu ahad sampai Qul a'udzu birabbin nas. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarril ma khalaq wa min syarril ghasikin idza waqab wa min syarril nafasati fil 'uqad wa min syarril hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Silakan Naya dilanjutkan dengan Yasinnya ya, oleh Aul. Baik, berdoa bersama dengan membaca surat Yasin yang akan kita dipimpin oleh Abang Aul sebagai anak pertama dari almarhum Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira ba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqa qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi anaqihim aghlalan fahiyya ilal asqani fahum muqmahun. Wa ja'alna min baini aydihim sadan wa min khalfihim sadan fa akshaynahum fahum la yubsirun. Wa sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba azkira wa khashiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin qarib. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum masalan ashabal qarya iz ja'ahal
mursalun iz arsalna ilaihim musnaini faqazzabuhuma fa'azazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun qalu ma antum illa basyarum misluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takzibun qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma alaina illal balagul mubin qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahun lanarjumanakum walam yastannakum walayamassannakum minna azabun alim qalu ta'irukum ma'akum a'in zukirtum bal antum qaumun musrikun waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin itabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun wa ma liya la a'budu allazi fatarani wa ilaihi turja'un atakhizu min dunihi ailahatan yuridnir rahmanu biduril la tughni anni syafa'atuhim syai'an wa la yunqizun inni izal lafi dalalin mubin inni amantu bi rabbikum fasma'un kilat kulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghaffara li rabbi wa ja'alani minal mukramin wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin in kanat illa sayhatan wahidatan fa iza hum khamidun ya hasratan alal ibad ma yatihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un wa in kulul lama jami'ul ladaina muhdharun wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha haban faminhu ya'kulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa anabil wa wajarna fiha minal uyun liyakulu min samarihi wa ma amilathu aydihim afala yaskurun subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun wa ayatul lahumul lailu naslahu minhu nahara fa iza hum muzlimun wasyamsu tajri li mustaqarril laha zalika taqdirul azizil alim wal qamara qadarnahu min manazila hatta ada kal urjunil qadim Lasyi syamsu yang bagi laha antudrikal qamara walal lailu
sabiqin nahar wa kullun fafil laki yasbahun wa ayatul lahum anna hamalna zuriyatum fil fulkil masyhur wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun wa inna syanugrikhum fala sarikha lahum wa lahum yunqazun ila rahmatan minna wa mata'an ilahin wa iza qila lahum taqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin wa iza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullahu qala lazina kafaru lil lazina amanu anut'im law yasha'ullahu at'amahu in antum illa bidallalim mubin wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khuzum wa hum yanqisimun fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un wa nufikha fis suri fa iza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun in kanat illa sayhatan wahidatan fa iza hum jami'ul ladaina muhdarun fal yawma la tuzlamu nafsun say'aw wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin alal arraiki muttaqi'un lahum fiha fakihatu wa lahum ma ya'daun salam qaulam mir rabbir rahim wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu si syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa anibuduni hadza siratum mustaqim walaqad adalla minkum jibilan kasira afalam takunu taqilun hazihi jahannamu lati kuntum tu'adun islauhal yawma bima kuntum takfurun al yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun walau nasya'u latamasna ala ayyunihim fastabaqus sirata fa'ana yubsirun walau nasya'u lamassaknahum ala makanatihim famastata'u mudiyaw wala yarji'un wa mannu amirhu nakisu fil khalq afala yaqilun
wa ma alamnahu syirra wa ma yanbaghi la in huwa illa zikru wa qur'anum mubin liyunzira man kana hayya wa yahiqal qawlu alal kafirin awalam yarawanna khalaqna lahum mimma amilat aidina an'aman fahum la malikun wazalalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha yakulun walahum fiha manafi'u wa wasyarib afala yaskurun wa takhazu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa iza huwa qasimun mubin wa darabalana masalah wa nasiya khalqa qala may yuhyil iza wa hiya ramim kul yuhyi halazi ansha'aha awal marra wa huwa bikulli khalqin alim allazi ja'alakakum minasyarjarril akhdari naran fa iza antum minhu tuqidun awala isalazi khalaqas samawati wal ardo biqadirin ala ayyahluka mislahum bala wa huwal khalaqul alim innama amruhu iza arada syai'an ayyakulla lahu kun fayakun wa subhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un sadaqallahul azim. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Alhamdulillah, sudah sama-sama kita membacakan Yasin. Marilah sama-sama juga kita mendengarkan doa hatam Quran yang akan dibacakan oleh Aiman sebagai anak bungsu dari almarhum. Alia, dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinnatu wa la naum
lahuma fis samawati wa ma fil ard man zalazi yashfa'u indahu illa bi isni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhittuna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wala ya'udduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin iza waqab wa min syarri naffasati fil uqad wa min syarri hasidin iza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fis sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah selesai kita berdoa untuk almarhum. Setelah ini kita akan ada tausiah dari Bapak Ustadz Subhansah. Sebelum kita mulai tausiah, kami akan memutarkan video perjuangan selama 15 hari kemarin. Dipersilahkan. Itu cerita lagunya. Ucap, kamu adalah pahlawan keluarga. Aku sayang. Baik, terima kasih. Tanpa menunggu lagi, boleh kita panggil Pak Ustadz Subhansah. Pak Ustadz, salam Pak Ustadz. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya boleh agak keras ya Pak Ustadz, di sini agak kecil soalnya. Iya, baik. Harusnya. Sebelumnya saya Naya atas nama keluarga mengucapkan terima kasih terhadap Ustadz Subhansah yang telah hadir pada malam hari ini untuk memberikan tausiahnya. Sedikit informasi sekolah SMA Bulungan yang dimana dahulu almarhum juga bersekolah di SMA 11 Bulungan. Ya Pak Ustadz, kita mulai saja ya Pak Ustadz ya. Dipersilakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Para jemaah, hadirin, hadirat, Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, semoga malam hari ini kita semua berkumpul dalam suasana yang dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulnya kita menjadi sebab datangnya keridhaan Allah. Mudah-mudahan kumpulnya kita menjadi sebab Allah sayang pada kita. Dengan sebab itu, sebagaimana Allah kumpulkan kita pada hari ini, di tempat ini, di saat ini, kemudian dengan sebab itu Allah ridha, maka kita berharap kiranya Allah kumpulkan kita juga nanti di hari kiamat dalam jannah, dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Suatu kenikmatan yang tidak pernah kita bayangkan dengan pikiran kita, belum pernah terlihat dengan mata kita, dan juga belum pernah terdengar dengan telinga kita bagaimana indahnya dan nikmatnya tempat tersebut. Itulah jannah yang menjadi cita-cita kita nanti kelak. Para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya memperkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Subhansah. Saya dari SMA 70, saya ke kelasnya Naya ya. Minta oleh Naya menyampaikan tausiah. Insyaallah mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat bagi saya dan bagi kita semua. Sehari-hari saya sebagai pegawai negeri sipil, kemudian saya juga mengelola pondok pesantren, pondok pesantren Tahfizul Quran yang ada di Bekasi. Saya niatkan mudah-mudahan ini salah satu dari amal jariah saya yang mudah-mudahan kelak mereka bisa menolong saya nanti ketika saya dalam kubur ditanya tentang amal-amal apa saja yang saya lakukan nanti di dunia. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala, kumpulnya kita hari ini dalam rangka menyampaikan doa untuk ayahanda, kakanda, saudara kita, almarhum Insinyur Rajab Shahdan Nasution, yang hari ini tepat di hari ke-7 kepulangan beliau menuju tempat yang hanya satu dari persinggahan menuju persinggahan nanti di hari kiamat, yaitu alam barzah, alam kubur. Dan inilah yang akan saya kupas sedikit pada pertemuan malam hari ini. Para jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, membahas tentang ajal, membahas tentang maut, saya seringkali ini pembahasan yang bagi saya teramat berat. Kenapa? Karena seringkali saya tidak kuat menyampaikan apa-apa yang menjadi kisah-kisah yang telah disampaikan oleh orang-orang soleh sebelum kita, dan lebih-lebih disampaikan oleh Nabi dan para sahabat. Kenapa? Karena bukan kita takut terhadap kematian tersebut, bukan kita takut kepada kematian tersebut. Tetapi itu adalah suatu yang pasti. Sudah ditetapkan almarhum telah ditetapkan
menemui Allah terlebih dahulu. Bapak Insinyur Rajab Syahdana Sution. Mungkin setelah ini di antara kita akan segera menyusul. Ini adalah suatu kepastian yang nggak bisa kita hindari, nggak bisa. Karena itu bukan kematian itu yang bagi kita itu kita takutkan. Karena sesuatu yang sudah pasti. Bukan ajal itu yang kita takutkan, tetapi kehidupan setelah kematian. Ini panjang ceritanya. Ini yang diceritakan oleh dua orang. Saya mengutip perkataan dua orang yang paling mulia setelah Nabi. Satu orang yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang pernah mewakafkan seluruh hartanya datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ini seluruh hartaku. Kemudian satu orang lagi yaitu Umar bin Khattab yang mewakafkan, yang pernah mendatangi Nabi dengan bawa setengah hartanya. Saya yakin ada di antara kita di sini yang pernah membawa seluruh hartanya untuk kepentingan agama, atau setengah hartanya, atau sepertiga hartanya, atau seperlapan, atau seperempat hartanya. Ada nggak? Saya yakin. Mudah-mudahan kita ada yang seperti itu. Berkata Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika dia bicara tentang kematian, bicara tentang ajal, ini adalah perkara yang senantiasa membuat aku gelisah. Satu, membuat aku takut. Kenapa? Seandainya saja aku minta, seandainya boleh aku minta, maka aku lebih memilih dijadikan sebatang kayu yang kemudian itu ditebang, kemudian itu dimanfaatkan oleh orang lain, kemudian dilupakan. Kalaulah aku boleh memilih, aku lebih memilih menjadi itu. Ini orang yang pernah mewakafkan, menyedekahkan seluruh hartanya. Seluruh hartanya. Ada lagi perkataan orang yang pernah menyedekahkan setengah hartanya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam suatu bacaan salat yang beliau baca, maka tibalah pada ayat-ayat tentang dahsyatnya azab di hari kiamat. Ayat-ayat yang menceritakan tentang kematian, kemudian dilanjutkan dengan bagaimana dahsyatnya azab di hari kiamat. Maka Umar sakit sampai berhari-hari. Sampai ditengok oleh para sahabatnya, ini kenapa Umar nggak kelihatan, nggak datang-datang ke masjid, ternyata sakit. Maka ketika datang menjenguk Umar yang dalam keadaan sakit tersebut, Umar kemudian bangkit, dia berkata, kemudian dia beranjak, dia mengambil dia segenggam pasir, dia katakan, sembari dituangkan pasir itu, seandainya aku bisa memilih, aku lebih memilih ingin menjadi ini aja, jadi pasir aja. Agar nanti di hari kiamat aku tidak ditanya tentang perbuatanku di hari kiamat, di waktu aku masih hidup. Agar aku nanti di hari kiamat tidak ditanya tentang perbuatanku ketika aku di dunia. Seandainya aku bisa memilih, kata Umar bin Khattab, aku lebih memilih menjadi pasir saja. Kenapa? Agar aku tidak ditanya nanti di hari kiamat tentang apa-apa yang telah aku lakukan ketika aku hidup. Terjemah rahmat Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dari gambaran tadi, bukanlah saatnya kematian itu datang yang menjadi kekhawatiran kita, tetapi kehidupan setelah kematian. Bahkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika bercerita tentang tentang kuburan, maka dia sampai berhari-hari, sampai 3 hari sakit. Maka ketika ditanya, kenapa engkau sampai sakit? Iya, karena alam kubur, alam barzah adalah pintu awal akhirat.
Maka barang siapa yang mendapatkan kemudahan ketika dikuburnya, maka dia akan mendapati masa-masa yang lebih mudah lagi setelah itu, yaitu ketika nanti di padang mahsyar, ditimbang, dihisap, dia akan mendapati kemudahan. Tetapi naudzubillah min dzalik wal iyazubillah, barang siapa yang mendapati kuburnya dalam keadaan sulit, maka keadaannya akan jauh lebih sulit lagi setelah itu. Keadaannya akan jauh lebih sulit lagi setelah itu. Makanya saya suka heran ketika saya mengantarkan jenazah, kemudian saya hantarkan sampai ke liang lahat, saya tatap itu jenazah. Ketika diturunkan pelan-pelan, kemudian dimasukkan ke dalam kubur, kemudian ditimbun dengan tanah, saya lihat bagaimana mungkin tempat yang sempit itu dikatakan oleh Nabi, dia bisa menjadi terang benderang, bahkan menjadi raudhah min riyadil jannah, bisa menjadi taman dari taman surga. Tetapi sisi lain, wa na'udzubillah, itu bisa menjadi gelap gulita, bahkan itu sisi kiri dan sisi kanannya merapat, menghimpit tulang-tulang orang yang ada di dalamnya. Bagaimana bisa terjadi? Tapi yang mengatakan itu adalah Nabi yang tidak pernah dusta, Nabi yang tidak pernah bohong. Itu betul terjadi. Keadaan seperti itu, ketika kita sedang ziarah, ketika kita sedang mengantar jenazah, terkadang saya lihat masih ada di antara kita yang tertawa-tawa, bercanda-canda. Itu padahal saat jenazah sedang diturunkan ke dalam kubur. Bagaimana mungkin? Gitu. Bagaimana? Gitu. Jadi, Raja Muhammad Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah perkara yang besar. Ini adalah perkara yang besar yang akan terjadi menimpa kita, menimpa saya, menimpa teman-teman semua, menimpa bapak dan ibu semua. Pikirkan dari sekarang, setelah ini, apa yang sudah kita bawa, apa yang sudah kita siapkan ketika kita nanti dikubur. Ini pesan yang mendalam, pesan yang serius untuk diri saya. Apa yang sudah kita persiapkan untuk kehidupan setelah kematian? Itu aja saya menyampaikan. Ini buat diri saya, buat teman-teman yang hadir di sini, bapak dan ibu. Ini pesan yang sangat serius untuk diri kita. Kenapa? Karena kita akan menghadapi suatu masa yang pasti, suatu alam, suatu keadaan, suatu alam akhirat yang tidak dibatasi lagi dengan ruang dan waktu. Seseorang tidak dibatasi lagi dengan keadaan pagi, siang, sore, malam. Tetapi yang ada adalah kekekalan. Dan ketika kebahagiaan yang kita dapatkan di sana, maka kebahagiaan yang kekal kita dapat. Dan naudzubillah, kalau kesengsaraan yang kita dapat, maka kesengsaraan yang kekal yang akan kita dapat. Dua itu proses dari kita hidup di dunia saat ini. Dua tadi proses adalah output, hasil dari proses hidup kita saat ini. Silakan kita memilih jalan itu sesuka kita. Bahkan kalaupun kata Al-Quran engkau beriman, terserah. Engkau kufur pun juga terserah. Tapi setiap pilihan itu punya konsekuensi yang sangat serius. Silakan masing-masing kita memilih jalan hidup kita pada hari ini. Tapi saya ingatkan, ada konsekuensi yang sangat serius yang sedang menanti setelah ini. Ada konsekuensi yang sangat serius yang sedang menanti setelah ini. Atas pilihan yang hari ini kita tempuh, atas jalan hidup yang hari ini kita pilih, atas sikap yang kita jadikan dasar hidup kita hari ini. Dan kita hanya bisa menempuh proses ini
hanya hitungan yang tidak berapa lama. Tetapi dampak dari proses ini luar biasa. Kebahagiaan yang abadi atau kesengsaraan yang abadi. Itu saja. Jadi, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka sebagaimana kata Nabi, kafa bil mauti wa'izan. Kafa bil mauti wa'izan. Cukuplah kalau kita menjadikan nasihat, cukuplah kalau kita menjadikan pelajaran, cukuplah kalau kita menjadikan mau'izah itu kematian. Itu kata Nabi. Cukup udah itu aja, cukup datang ke kubur, lihat, perhatikan, perhatikan ketika jenazah itu diturunkan, perhatikan ketika jenazah itu ditimbun. Itu bukan perkara yang sederhana. Itu bukan perkara seandainya mereka ini bisa balik lagi, bisa cerita kepada kita. Tentu kita ini di rumah saja, kita gak akan pernah keluar, kita akan setiap hari hanya gimana kita tuh sholat semua, rajin-rajin beribadah. Gitu. Seandainya mereka ini bisa cerita, seandainya almarhum dibangkitkan, suruh cerita bagaimana keadaan beliau saat ini. Makanya kata Nabi, iza mata ibni Adam qata'a amaluhu illa min salasin. Kalau seorang di antara kita sudah mati, maka semua terputus kecuali 3 perkara. Waladun salihun yad'ulah, anak yang mendoakan, anak yang soleh yang mendoakannya, ilmu yuntafa'a bih, ilmu yang bermanfaat, dan shadaqatun jariyah, shadaqah jariyah, wakaf yang pernah ditinggalkan. Makanya saya tadi di awal katakan, pikirkan dari sekarang apa yang sudah kita siapkan kalau kita mati. Pikirkan dari sekarang apa yang sudah kita siapkan kalau kita mati. Ini perkara yang pasti soalnya, bukan perkara yang ecek-ecek, bukan perkara yang apa ya Allah itu nanti juga berubah, enggak. Ini perkara yang pasti. Dan akhirat dan alam kubur adalah persinggahan pertama sebelum kita memasuki alam akhirat. Dan konsekuensi yang akan kita pikul adalah dampak dari pilihan hidup kita hari ini. Silakan dalam Al-Quran dikatakan kalau engkau beriman silahkan, kalau engkau kufur juga silahkan. Gitu. Tapi ada konsekuensi yang akan kita pikul nanti di hari kiamat. Silahkan. Dan hendaklah kita berhati-hati terhadap apa yang kita tinggalkan. Karena kata Nabi, man sanna sunnatan hasanah falahu ajrun wa ajrun man amila biha. Barang siapa yang meninggalkan kebaikan-kebaikan, tata cara, sunnah-sunnah yang baik ketika hidup dan diikuti oleh orang-orang setelahnya, maka baginya adalah kebaikan dan kebaikan orang yang mengikutinya. Dan naudzubillahi min dzalik, kata Nabi, wa man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang meninggalkan keburukan-keburukan, kemudian keburukannya itu diikuti oleh orang yang datang setelahnya, maka baginya dosa dan dosa orang yang mengerjakannya, yang mengikuti keburukan tersebut walaupun dia udah nggak mengerjakan lagi. Ini namanya dosa jariyah. Jadi perhatikan, Bapak, Ibu, adik-adik, mas-mas, abang-abang nih, yang suka main di medsos, yang suka main di... Hati-hati. Apa yang kita tinggalkan di medsos itu akan dibaca oleh orang banyak. Apa yang kita anjurkan di medsos, apa yang kita seru-seru berupa kebaikan, keburukan, itu akan dibaca oleh orang banyak. Dan bayangkan kalau tiba-tiba kita menyuarakan keburukan-keburukan, na'udzubillah min dzalik, tiba-tiba ajal datang, kita nggak sempat lagi itu menghapus semua jejak-jejak buruk itu. Apa yang terjadi? Sekian banyak orang melihat, sekian orang banyak mengikuti, maka sekian banyak na'udzubillah min dzalik, dosa itu setiap hari datang ke kubur kita. Datang ke kubur kita. Perhatikan. Silakan.
silakan kita hidup sesuai kita, tapi suatu saat saya ingatkan kita semua akan mati. Maka persiapkanlah kehidupan setelah kematian kita. Apa yang kita pilih itu adalah proses yang hari ini kita lakukan. Apa yang kita dapatkan nanti, maka itu adalah buah dari proses yang hari ini kita lakukan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah dalam rahmat dan kasih sayangnya. Dan salah satu doa yang senantiasa diajarkan oleh Nabi, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan. Karena kita nggak tahu nanti akhir hayat kita gimana. Atau doa-doa kebaikan yang diajarkan oleh para ulama, antara lain gini, Allahumma rzuqna taubatan nasuha qablal maut wa nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, karuniakan aku kesempatan untuk taubat nasuha sebelum kematian, dan aku mohon husnul khatimah. Itu salah satu doa yang diajarkan oleh ulama. Karena kita nggak akan mungkin hanya mengandalkan kekuatan diri kita. Suatu saat kita akan lemah, kita akan capek. Kita mohon kepada Allah agar kita diberi kekuatan dan jadikan jadikan akhir hayat kita husnul khatimah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Subhan untuk tausiahnya pada malam hari ini. Acara kami lanjutkan kembali. Kira-kira dibuka sesi pertanyaan atau bagaimana nih, Tante Ombun? Ya, alhamdulillah. Makasih Pak Ustadz atas pembelajaran kita malam ini. Kenalkan, nama saya Ombun Nasution, adiknya dari almarhum. Untuk teman-teman kali yang hadir di sini juga ada yang mau bertanya. Sebelum kita masuk ke acara berikutnya, silakan mengenai kematian ya, ajal. Yang Pak Ustadz bilang tadi semuanya itu kita silakan mengalami. Bapak dan Ibu kalau memang ada pertanyaan, mudah-mudahan saya bisa menjawab dengan keterbatasan ilmu saya. Silakan. Mungkin dari keluarga ada yang mau bertanya? Atau sendiri ada yang mau ditanyakan? Kalau dari yang diterangkan oleh Pak Ustadz tadi semuanya itu, kadang kita hanya mendengar, hanya mengetahui dari yang namanya pembelajaran. Tapi 15 hari kemarin kita sebagai kakak beradik bersama anak-anak semua, Pak Ustadz, itu di titik di mana kita seperti seseorang yang diproses. Kita nggak tahu kakak kita itu akan berangkat meninggalkan kita. Sama sekali kita nggak ada yang tahu. Tapi proses itu yang membuat keluarga ini pada akhirnya sekarang memahami bahwa nggak ada yang bisa mengalihkan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di masa proses 15 hari menuju ke hari H meninggalnya almarhum, ada satu surat yang aku baca. Di mana di situ aku masih memohon untuk kesembuhan kakak aku. Dan aku nego sama Allah di situ. Ya Allah, seandainya boleh 2 tahun lagi kakakku bersama kami, 5 tahun lagi ya Allah. Aku berkomitmen di dalam hati aku. Berikan dia yang terbaik ya Allah. Tapi hati aku waktu itu Pak Ustadz berbisik lagi. Jangan kau nodai kemuliaan Allah. Kalau engkau ingin berkomitmen dalam hatimu bukan karena almarhum, tapi hanya karena lillahi ta'ala. Itu satu surat yang aku baca dan aku dapatkan pagi hari. Aku menangis dan akhirnya aku menyerah. Pada saat aku menyerah, aku bilang, Allah, aku menyerah. Hanya engkau memutuskan yang terbaik untuk kakak aku yakin. Dan kita semua harus ikhlas.
ada beberapa ayat yang kita baca selama 15 hari itu, dan kita sama anak-anak juga membaca Yasin terus-menerus. Kita melihat proses bagaimana almarhum menghadapi, aku nggak tahu apa ini yang di dalam itu sebagai pembersihan dia. Kalau secara medis sebenarnya almarhum udah nggak kuat juga, tapi Allah masih kasih waktu untuk keluarga. Allah masih kasih kita kelembutan untuk menjaga dia, untuk melihat dia, untuk berdoa untuk dia. Inilah yang tadi Pak Ustadz ajarkan, betul Pak Ustadz, bahwa ada keterkaitan antara yang hidup dengan yang mati, itu tipis sekali. Tapi yang ingin aku bukan bertanya sebenarnya, aku ingin bahwa yang Pak Ustadz bilang itu benar. Kita nggak ada yang tahu kapan kita akan berangkat. Allah memberikan kita pelajaran yang sangat banyak. Raditu billahi robba, wabil Islam medina, Nabi Muhammadin Nabiya wa Rasulah, Rabbi zidni ilma. Di situ kita melihat bagaimana ilmu bagaimana berusaha untuk membuat dia sehat. Dari sisi kedokteran, dari sisi terapi, dari sisi herbal. Tidak ada yang bisa menentukan. Hanya gara-gara oksigen yang sedikit yang dia punya di paru-parunya. Yang padahal selama ini oksigen itu kita dapat gratis dari Allah. Dan kita mungkin tidak pernah bersyukur untuk itu. Nah ini jadi satu pelajaran di dalam menghadapi di 15 hari itu, yang membuat kita kakak beradik dan anak-anak semua saling berpegangan tangan di dalam doa. Dan pada akhirnya di 2 hari terakhir itu seperti kita dikasih keikhlasan hati yang menjadi pelajaran yang luar biasa. Yang untuk diceritakan mungkin masing-masing juga punya rasa saat itu. Pak Ustadz Subhan, aku di sini tidak bertanya sama Pak Ustadz, tapi aku ingin menguatkan diri aku juga. Aku sendiri di rumah serasa baru kemarin dia pergi, ini udah 7 hari nggak kerasa. Tapi aku nggak keluar dari rumah. Serasa badan kita juga seperti apa ya, kayak ada mungkin karena satu darah ya Pak Ustadz. Nah ini yang aku juga, pembelajaran ini terus aku gali. Mudah-mudahan apa yang kita rasakan bersama semuanya dengan anak-anak di hari terakhir mendapatkan keikhlasan, di mana dia dikuburkan dengan mudah, mencapai kepada kuburnya yang terakhir, dirangkul, disatukan dengan ibunya. Allah ya Malik, Allah ya Mujib, Allah yang mengabulkan doa-doa kami, Allah yang maha lembut, Allah yang maha hakim. Itu yang aku rasakan Pak Ustadz. Allah benar-benar maha bijaksana, memberikan yang terbaik untuk keluarga di saat yang baik sekali, dan semuanya berkumpul. Pertanyaannya di mana ya Pak Ustadz? Aku juga nggak tahu, tapi ini aku curahin ke Pak Ustadz. Pak Ustadz lebih tahu ilmunya. Apa yang aku dapat ini mudah-mudahan menjadi pelajaran ke depan. Dan betul pada akhirnya apa yang kita cari, berkah atau tidak, lillahi ta'ala atau tidak. Niatnya apa? Jangan sampai salah niat. Itu sih intinya yang aku dapetin Pak Ustadz. Banyak sebetulnya, ada 7 surat yang aku dapat setiap hari itu. Mungkin nanti di hari ke-40 bisa dirangkum lagi. Itu aja Pak Ustadz. Mungkin Pak Ustadz bisa bahas dengan perasaan aku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saya mendengarnya tergetar, saya mendengarnya. Saya tergetar, saya rasa itu apa yang ibu saya itu membuat saya bergetar. Jarang di antara kita yang diberikan suatu pelajaran yang demikian berharga dari Allah Subhanahu wa taala. Jarang. Makanya tadi betul Nabi katakan kafa bil mauti wa izon, kafa bil mauti wa izon. Cukup kalau kita itu cukup kematian itu sebagai pelajaran. Cukup kematian sebagai pelajaran. Tentunya dengan segala prosesnya, tentunya dengan segala kejadiannya, itu betul. Jadi kalau kita sudah diberikan pelajaran terbaik oleh yang maha baik, tapi tidak menjadi baik, ya ini bagaimana kita ini gitu. Apalagi kita hidup di sini gitu. Kalau kita sudah diberi pelajaran terbaik oleh yang maha baik, kita nggak juga mengubah menjadi manusia yang baik, mau jadi apa lagi kita ini gitu. Jadi yang terpenting adalah
proses kita untuk terus-menerus menjadi baik. Lebih baik, lebih baik, lebih baik. Itu aja. Gitu. Karena yang dinilai di akhir hidup, yang dinilai di amal kita adalah di saat-saat terakhir. Likulli amalin khawatimahu. Maka setiap amal itu yang akan ditimbang, yang akan dinilai itu, yang akan dikonten itu adalah keadaan di akhirnya. Jadi kalau sudah demikian baiknya pelajaran yang diberikan oleh Allah, oleh yang maha baik, pelajaran terbaik, tapi enggak juga membuat kita menjadi baik, dengan apa lagi kita ini akan menjadi baik gitu? Dengan apa lagi kita mesti menjadi baik? Jadi saya tadi mendengar cerita ibu, betul-betul begini ya, saya sendiri ketika mendengar saya bergetar. Ya Allah, pelajaran kematian itu luar biasa. Gitu. Tapi mudah-mudahan ini membuat kita semakin istiqomah, berpunya azam di niat kita bahwa saya harus menjadi lebih baik, saya harus menjadi orang-orang yang lebih orang soleh, saya harus menjadi bermanfaat. Saya berpikir bagaimana kehidupan setelah kematian saya. Gitu. Jadi betul-betul menghentikan segala macam kemaksiatan yang hari ini masih kita lakukan. Itu. Jadi luar biasa, ibu dapat pelajaran yang sangat baik dari Allah, datangnya dari yang maha baik. Pelajarannya adalah pelajaran terbaik. Mudah-mudahan itu menjadikan ibu jauh lebih baik dari yang sekarang. Dan mudah-mudahan dengan itu di akhir kehidupan ibu dia jadikan kehidupan yang paling baik juga. Itu harapan dan doa semua saya. Kita. Ya Bu, mudah-mudahan ini. Makasih Pak Ustadz. Ya. Mungkin ada lagi yang lain kali yang mau bertanya. Ada yang komen di chat Matua. Coba dibaca. Tante Wirdawati. Semua sudah kehendak Allah, tiada daya dan upaya kita. Alhamdulillah, Kak Desi ditinggalkan almarhum Bang Raja, anak-anak sudah dewasa. Saya dulu Butet, anak Bunda Nurmas Nasution, ditinggalkan suami karena tabrak kali setelah sholat Isya, yang ada 5 anak, yang mana yang paling kecil masih kelas 5 SD dan misalnya semester 2. Saat ini Alhamdulillah sudah dewasa dan sudah tamat kuliah dan sudah bekerja. Serahkan semua kepada Allah karena ini sudah ketentuannya, dan yakinlah Allah akan menolong orang-orang yang sabar dan bertawakal kepadanya. Amin. Ya, terima kasih. Ya, Iya. Baik, jika tidak ada lagi Ada jawaban kali Pak Ustadz. Oh, Pak Ustadz mau membalas? Ya betul. Jadi salah satu yang diajarkan oleh Nabi untuk membahagiakan orang yang sudah meninggalkan kita adalah salah satunya adalah bersedekah atas nama dirinya. Bersedekah atas nama dirinya. Jadi tadi ibu kan merasa kehilangan, ya wajar kehilangan. Tetapi sudah cukup, betul. Serahkan kepada Allah, itu ketentuan Allah. Ketentuan Allah yang sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Maka sekarang berpikir begini, apa yang bisa membuat dia bahagia ya di dalam kubur? Yang pertama doa yang tidak putus, yang tadi saya sampaikan, dan yang kedua kalau ada harta yang ditinggalkan oleh almarhum, maka sedekahkan atas nama almarhum, gitu. Sedekahkan atas nama almarhum. Kemudian bila almarhum punya harta, punya warisan, maka bagikan sesuai dengan tata cara syariat. Tata syariat itu akan membantu almarhum untuk mendapatkan apa yang dikatakan kubur raudhah min riyadil jannah, diterangi seperti taman-tamannya surga. Jadi doa yang tidak terputus, kemudian bersedekah atas nama almarhum, kemudian bila almarhum meninggalkan harta waris maka dibagi-bagi secara syariat, kemudian jangan lupa utang wasiat ditunaikan terlebih dahulu, dan setelah itu dibagi sesuai dengan syariat. Dan kalau memang ada yang disepakati dari bagian warisan itu untuk diwakafkan, maka ini luar biasa sekali. Luar biasa sekali kalau ada disepakati. Ada yang diwakafkan dari harta almarhum, diwakafkan apa loh? Artinya diwakafkan itu sesuatu yang tidak hilang nilai manfaatnya tuh, yang nilai kemanfaatannya itu abadi. Maka saya sarankan
dirundingkan di ahlul waris, apa yang kita niatkan wakafkan untuk almarhum, biar almarhum terus menerus saat ini menerima kebaikannya. Saran saya begitu. Nah itu upaya untuk membahagiakan almarhum oleh kita yang masih hidup. Demikian. Baik Pak Ustadz, baik, terima kasih Pak Ustadz. Oke, Tante Ombun bagaimana? Iya, Naya. Kita lanjutkan ke acara berikutnya. Oke. Pak Ustadz, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak Pak Ustadz. Alhamdulillah sekali Pak Ustadz Subhansyah bisa hadir pada malam hari ini di tengah-tengah kita dalam rangka pengajian malam ke-7 almarhum Rajab Syahdan Nasution. Semoga Pak Ustadz juga sehat-sehat selalu ya Pak Ustadz ya. Amin ya Allah. Rezekinya juga semakin berlimpah. Semoga kita semua sehat-sehat. Ya, kita semua di sini juga sehat. Terima kasih juga sama semua yang hadir. Tapi ini ada apa lagi, Naya? Oke. Mungkin ada kata-kata untuk Tante Desi Naya, dari Tante Ima. Naya minta tolong bisa bicara sedikit. Ya, boleh. Kak Butet. Silakan. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pada kesempatan ini Kak Wirda dari Medan ya? Iya, dari sekarang Kak saya di Sibulga tugasnya. Ini anak paling besar dari Bunda Nurmas Nasution yang di Simpang Limun. Iya, jadi sepupunya dari Rajab. Almarhum Bang Rajab, ya. Dari Papa, Papa. Jadi di sini ngomong sedikit ya Kak Butet ya. Saya di sini mau ngomong kepada keluarga besar dari Bang Saama sama Mama Burhan, Kak Butet, Bang Ogol semuanya, terutama kepada Kak Desi. Kami mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Hanya baru pada hari malam ini bisa Kak ikuti Zoom karena kemarin itu siang tidak bisa akibat pekerjaan kita yang banyak sehingga tidak sempat mengikuti Zoom. Malam ini saya ikut Zoom ini dari kantor Kak supaya ininya live-nya lancar. Hanya itu yang dapat saya katakan kepada Alhamdulillah. Sabar Kak Desi, saya sudah duluan merasakan ini. Semua itu Bang Rajab itu kita tahu orangnya sangat familiar ya Kak ya, sangat ini. Jadi kami keluarga besar dari Bunda Nurmas Nasution mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga Bang Rajab ditempatkan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sebaik-baiknya, diampunkan segala dosanya, dilapangkan kuburnya. Semoga kita nanti dapat berkumpul di jannah beserta orang-orang yang soleh dan soleha, saudara-saudara kita semua dan orang tua kita semuanya. Hanya itu kepada Kak Desi, kuatkan hati, kuatkan semangat. Bukan kakak sendiri yang mengalami ini, sudah banyak yang mengalami ini. Kenapa saya chat tadi kepada keluarga? Karena kakak anaknya sudah pada besar. Saya dulu masih kecil, kakak masih bisa menunggui abang selama 15 hari. Kalau saya kemarin itu tidak sempat karena ditabrak lari langsung koma, 2 hari kemudian meninggal, padahal kita masih sama pas maghribnya, isanya sudah koma. Jadi tidak ada daya upaya kita di sini, Allah lah yang berkehendak semuanya, dan kuatkan hati kita karena ini sudah ketentuan Allah. Bagaimanapun kita lakukan, jalan Allah lah yang paling ditentukan di sini. Jadi hanya itu kata-kata dari saya mewakili keluarga semuanya, adik-adik semuanya, titik yang di Medan. Itu kepada keluarga karena kita tidak bisa hadir. Kemarin waktu Zoom penguburan Kak, saya lihat sebentar, saya sambil kerja sambil buka, tapi dapatnya di ujung-ujung. Tapi kemarin saya buka YouTube, untuk puasnya saya buka YouTube, alhamdulillah. Karena bagaimanapun, walaupun kita jauhan, kita ini adalah saudara. Jadi itu aja Butet sampaikan kepada keluarga semuanya. Terima kasih, mohon maaf. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita langsung saja masuk ke video berikutnya? Ya? Iya, boleh. Saya mohon pamit Bapak dan Ibu ya. Terima kasih Pak Ustadz. Nanti terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Kita bertemu lagi di kesempatan. Ya, waalaikumsalam.
فرش التراب يضمني وهو غطاء حول الرمال تلفني بل من وراء واللحد يحكي ظلمة فيها ابتلائي والنور خط كتابه أنسي فرش التراب يضمني وهو غطائي حول الرمال تلفني بل من ورائي واللحد يحكي ظلمة فيها ابتلائي والنور خط كتابه أنسي لقائي والأهل أين حنانهم باعوا وفائي والصحب أين جموعهم تركوا إخائي والمال أين هناؤه صار ورائي والاسم أين بريقه دين الثناء هذه نهاية حالي فرش التراب يضمني وهو غطائي حول الرمال تلفني بل من ورائي واللحد يحكي ظلمة فيها ابتلائي والنور خط كتابه أنسي لقائي والحب ودع شوقه وبكى رثائي والدمع جف مسيره بعد البكاء والكون ضاق بوسعه ضاقت فضائي فاللحد صار بجثتي أرضي سمائي هذه نهاية حالي فرش التراب والخوف يملأ غربتي والحزن دائي أرجو الثبات وإنه قسما دوائي والرب أدعو مخلصا أنت رجائي أبغي إلهي جنة فيها هنائي
Alhamdulillah. Mungkin Nana ada yang mau diberikan ke Desi sama anak-anak semuanya. Iya. Dari Tadi apa adalah yang kita dapatkan. video dari adik almarhum Ibu Nana Juli Surhana, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mungkin tadi videonya kurang jelas ya, kata-katanya ya. Nanti Iya, Naya Kak. kasih tahu di YouTube mungkin ada ya. Untuk kita semua, kita tidak akan pernah bisa melupakan hari-hari kebersamaan, apalagi keluarga, istri, dan anak-anak. Dengan abang kandung saya, Raja Nasution. Kiranya ada sebutir kesalahan daripada almarhum, dari keluarga, terutama Desi, Apu, Aul, Audi, Aiman. Maafkanlah dia. Sebenar-benarnya maaf agar perjalanannya dia seperti Ustadz tadi bilang bisa lebih lapang dalam kubur sehingga kita nanti bertemu di jannah surganya. Itu aja. Benar-benar tolong maafkan abang aku yang segitu banyaknya, mungkin banyak kekurangan, tapi ingatlah yang kebaikannya juga walaupun hanya sedikit menjadi penghibur hati, jadi kebaikan untuk almarhum. Begitu aja dari aku. Semoga kita semua dalam hal ini bersabar, selalu terus berdoa ya. Desi, Audi, Apu ya, Aiman juga. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audi mau bicara? Aku nanti Tante aja. Ima. Dari Sekarang keluarga ada yang mau Tante Ima bicara nggak, sebelum Nak? ngomong Tante Ima mau diputar dulu gak videonya? Dari keluarga ada yang mau bicara dulu atau dari teman? Iya, ada. Mungkin nanti yang dari teman mungkin mau bicara lebih dulu karena mungkin sudah jam 9. Audi ada yang mau bicara dari temannya almarhum RBTV atau? Iya Mungkin ya, kalau udah ada nggak terasa udah setengah 10 ya. perwakilan dari teman Papa atau mungkin pemirsa YouTube Papa. Ada tadi di awal sih ada yang raise hand ya, tapi udah ini tadi juga ada Kak Ira kayaknya tadi di sini. Bilang ngobrol boleh ngomong? Boleh. Oh ya, boleh. Jadi alhamdulillah kita udah dengar tausiah dari Ustadz. Hanya untuk saudara kami, keluarga Desi sekarang. Tadi Adnan sendiri udah ngantuk tuh, Adnan juga harus istirahat tuh, jangan sampai kecapean. Matanya udah ngantuk 3 kali ngangguk-ngangguk. Jadi salah satu kaidah yang harus kita pegang adalah dengan kita beriman kepada Islam, kita nggak boleh juga takut terhadap kematian. Ya. Walaupun tadi mengajarkan kalau kita tahu di kubur itu bagaimana siksaannya, ya kan? Mungkin kita mau jadi pasir katanya, sahabat Umar, ya kan? Tapi mungkin kalau kita tahu nikmatnya kubur, mungkin kita akan berlomba-lomba dalam kebaikan, ya kan? Sehingga ingin kita cepat bertemu mungkin dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah pun mengatakan jangan kita meminta-minta kematian, betul nggak? Ya kan? Nah, jadi semuanya harus semangat. Jadi ada lagi dikatakan setelah ada kesempitan ini, mudah-mudahan Allah berikan kelapangan dan kemudahan. Jadi jangan ada yang tidak optimis, semuanya harus menjalankan lagi seperti biasa, bahkan kalau bisa dengan mengingat almarhum, apa yang belum dilaksanakan, mari kita berlomba-lomba untuk membantu keluarga Desi untuk dapat melaksanakannya. Jadi mungkin nanti kita ada juga sedikit pertemuan lah, apa-apa yang belum diselesaikan, kita sebagai keluarga akan saling membantu menyelesaikan apapun persoalan yang ada dalam keluarganya Bang Rajab, insya Allah. Mungkin semuanya, Aul, Aiman, Audi, Apu jangan lupa jaga kandungan, insya Allah sehat ya, jangan sok-sokan jadi itu, mau istilahnya diet-diet segala macam, makan seenaknya banyak-banyak, yang kenyang, yang apa yang dia mau. Jangan lupa kirimin dong. Ya siap, nanti dikirim ya. Kepala ikan kakap. Oke semuanya ya, insya Allah. Ada lagi dari Tulang Ogol, dari Nuke tadi dari Cibubur, nggak tahu dia bisa langsung ini nggak ada ikut apa gimana sama Deba Menabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih itu Olga. Boleh satu lagi? Mau ngomong lagi Mama? Katanya? Enggak. Oh ya. Mama udah, Tante Ima Ya, kali. Oke. Wah, Mega Admin kali. Aris keluarga nih. Wah Mega tuh yang Alia belum silakan. ngomong. Wah Mega naik. Ada Wak Mega. Jidah, Bunda ada? Belum, mungkin kita langsung Udah langsung aja, karena udah setengah 10 juga. Satu lagi habis itu nanti Imam belum ngomong ya. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. Alhamdulillahirrabbilalamin. Imah mau ada yang dibicarakan? Hanya pesan buat Apu, Aul, Aiman, Audi, teruskan perjuangan Papa untuk berbagi kebaikan dan selalu bersikap jujur di keluarga maupun di kehidupan kita ya masing-masing. Itu aja sih. Sama kalau sih biarpun Bang Ucok sudah pergi, tapi kita tetap selalu bersilaturahmi ya. Jangan lupakan keluarga Bang Rajab. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Tante Ima. Langsung aja mungkin keluarga Audi mau bicara ya? Iya. Ya. Silakan Audi. Sebelumnya perkenalkan aku Audi, anaknya almarhum Papa Rajab Sada Nasution yang ketiga. Aku mau berterima kasih untuk saudara-saudara, keluarga besar Papa, keluarga Mama, teman-teman Mama dan juga teman-teman Papa yang udah menyempatkan waktunya hari ini mengikuti tahlilan Papa hari ke-7. Untuk rencana ke depannya tanggal 7 Maret 2021
hari Minggu rencananya akan dilakukan juga 40 harian tahlilan Papa, dan rencananya kami juga mau buat buku Yasin untuk teman-teman Papa dan saudara sekalian yang ingin dikirimkan buku Yasinnya nanti bisa chat WhatsApp ke nomor aku, nanti aku kasih di kolom komen juga, atau dari grup keluarga juga boleh. Itu aja. Atau nanti Terima kan kasih ini semuanya. insya Allah akan diupload ya Di, jadi nanti mungkin bisa di komen atau di deskripsi nanti kita kasih ya. Iya, Insya nanti bisa chat ke aku untuk nama dan alamatnya supaya aku bisa kirim buku Yasinnya nanti. Alhamdulillah. Ya Audi. Ya Matua, kita kayaknya udah di. Apa Udin ada mau ngomong nggak? Pak Agus mau ngomong, Pak Agus? Sini. Pak Udin sebelum ditutup untuk keluarga almarhum cukup. Semua udah, Ya. Teman-teman, sahabat Tante Desi. Teman-teman ada yang mau Mungkin ngomong? ada yang mau disampaikan ke Dari Desi. almarhum? Halo, ada Tante Rini tadi ya? Tante Oh iya, Rini. ini ada nih. Mungkin ada yang mau disampaikan Silahkan, dari Tante Tante Rini, Rini. ada yang. Iya, halo semuanya. Halo Tante. Assalamualaikum Rini. Semuanya. Iya. Kami ikut berduka cita yang dalam-dalamnya ya. Untuk Desi, Aul, Apu, Aiman, Audi, tetap kuat. Teruskan apa yang Papa cita-citakan. Desi kuat Amin. ya. Om Bun, Kak Nana, apa kabar? Ikut berduka cita ya Makasih, Kak. Den. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Kak Ahmad Aryani kali mau Akib yang ngomong. dari Makassar, makasih ya. Kami dari keluarga Desi, pulang sedesi dari Medan, mengucapkan turut berduka cita, belasungkawa atas berpulangnya rahmatullah saudara kami, Rajab. Mudah-mudahan marilah kita mendoakan mereka, mendoakannya. Amin. Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keampunan kepadanya dan diterima segala amal ibadahnya. Amin. Amin. Ya Demikian kepada dari kami Desi, agar sabar tabah menghadapi segala ujian ini, dan marilah kita selalu berdoa agar beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Amin. yang disampaikan dari Medan. Amin. Dan kami sampaikan kiranya dalam acara ini mudah-mudahan kita semua berkeluarga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Ada Om Windrio, sahabat Papa SMP, kayaknya masih mau kasih sesuatu ke anak-anak, Pak Windrio. Ya, assalamualaikum Dengan Om Bun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal juga buat yang saya, teman SMA, dan juga teman kuliah Rajab di TB. Walaupun kita di TB memang beda jurusan, saya sudah kenal Rajab dari SMP waktu kita ada forum ketua OSIS Jakarta Selatan. Di situ pertama kali saya ketemu dengan almarhum, dan saya melihat almarhum Rajab ini adalah orang yang sangat luar biasa, yang pasti sangat pintar. Udah tahulah, semua pasti tahu almarhum Rajab. Mungkin
Saya doakan semoga almarhum diampuni segala dosanya, Amin. terima segala amal ibadahnya, Amin. diterangkan alam kuburnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah. Dan semua anggota keluarga yang pasti selalu mendoakan kepada almarhum Rajab untuk supaya beliau tenang di sana, terutama mungkin anak-anaknya ya. Itu yang paling penting menurut saya, doa dari anak-anak. Ya, tentu saja doa dari kita semua. Amin ya Allah. Amin ya Rahman ya Rahim. Saya kenal juga dengan Abu, adik kelas, baik di SMA maupun di Elektro ITB. Om Bun juga sempat ketemu ya. Dan iya Pak Windri. Itu aja mungkin dari saya. Semoga kita semua ya yang pasti kita semua akan kembali ke sana, tinggal sesuai waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Makasih Pak. Terima kasih Makasih Om. Pak Windrio. Pak Windrio. Assalamualaikum. Mungkin selanjutnya boleh dari Tante Windy, sahabat Mama. Oh ya boleh. Ya Mangga. Silakan Tante Windy. Assalamualaikum Bu Windy. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku kaget banget ya. Cuman mau guys, sabar ya. Bang Ucok tuh lumayan dekat sama saya ya. Saya sampai sekarang nangis loh. Sedih banget gitu. Bisa ngebayangin gitu kan yang Desi rasain. Ya apa gitu. Ya cuman bisa berdoa semoga Bang Ucok dosanya diampuni. Amin. Indah di sisi Allah, di surganya Allah. Amin. Dan semoga keluarga ditinggalkan buat Desi juga keluarga besar Bang Ucok diberi ketabahan. Amin ya Allah. Amin ya Rahman. Amin ya Rahim. Amin. Makasih Kak Windy. Windy makasih ya. Terima kasih Tante. Doa juga buat Vivi almarhum kali mau ngomong. Pak Ruli. Iya. Kali. Ya, makasih. Terima kasih Tante. Ada lagi yang mau memberikan kata-katanya ke keluarga? Pakai video suaranya aja. Nggak apa-apa. Suaranya aja nggak apa-apa, nggak usah dibuka. Ini ada Papa Udin juga, Matua. Kak Safnimar siapa tuh? Kak Safnimar, bukan Boleh bukan dari Kak ini. Kak ini. Tante Sari Sofiana. Bang Ahmad, Oh ya, Tante Sari katanya, Tante Sari. Tante Sari ya. ayo Kak Mbak Sari. Masih ada nggak di depan itu? Halo Tante Sari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut mendoakan untuk Bang Ucok, semoga mendapat tempat terbaik di sisi Allah. Untuk keluarga yang ditinggalkan, Desi, Afra, Aul, Audi, Aiman, kalian keluarga yang sangat kompak, pasti bisa saling menguatkan ya. Amin. Juga buat keluarga besar Nasution, Om Bun, apa kabar? Terus Iya, makasih Sar. Aku tuh sedih juga lihat Desi. Jadi titip Desi juga sama Om Bun nih kayaknya ya. Sedih ngebayangin Desi tuh Desi tuh sama aku cukup dekat. Aku tahu ngebayangin dia sedihnya seperti apa. Ya Des ya.
Tapi Desi kuat ya, Des. Insya Allah. Ya gitu aja deh. Semoga kalian kuat. Semua akan pergi, tinggal nunggu giliran. Kita saling mendoakan, jaga kesehatan. Assalamualaikum. Mbak. Waalaikumsalam Mbak Sari. Ada Kak Dede? Wah, ini apa? Di Kak komen Dede ada ngomong nggak Kak Dede? Iya, di komen ada kami Kak Dede dan adik-adik mengucapkan turut berduka cita. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga Rajab diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan semua dosa-dosanya. Kak ini mungkin mau ngomong. Amin. Amin ya Allah. Ya Rahman ya Komen tadi Rahim. ngomong langsung. Iya, iya. Wah, ini Ada temen di Bandung, Vivi masih ada? Mau ngomong nggak, Vi? Vivi. Ada Fajar. Tuh Fajar mau ngomong tuh Fajar. Iya, Fajar deh. Ya, Kak, terima Silakan. kasih. Turut berduka saja. Assalamualaikum Fajar. Waalaikumsalam, Kak. Kaget aja. Mungkin ada yang mau dikasih ke Kak Desi. Mohon maaf, nggak bisa banyak bantu waktu itu karena di rumah sakit sendiri juga ngantrinya sampai 9 atau 10 orang kata Dita. Itu aja. Mohon maaf nggak bisa banyak bantu waktu kritis kemarin. Kami dari keluarga almarhum Abdul Latif mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya. Makasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Fajar. Fajar ini, Dokter Fajar ini dari kecil kita sama-sama ya. Waktu pas di Kemang kan, Iya, Bang Kak. Ucok agak gede sedikit, Fajar lebih kecil, tapi almarhum sama Mama tuh deket banget. Dan sangat bangga banget sama mamanya Fajar, sampai dia bilang, aku seneng ya sama orang Jepang. Itu inget banget waktu itu, bener. Terima kasih, Kak. Makanya pengen banget anaknya kayak orang Jepang, dapatnya Afra kan? Oh iya. Kayak orang Jepang. Terima kasih banyak. Makasih Fajar. Salam buat Sama-sama. Lisa Fajar. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik teman-teman semua, Naya udah mau menuju jam Iya. 10, ada lagi? Kak ini tuh Tep, Kak Wah, ini coba, mau ngomong sebentar tuh udah Tep, bisa Kak ini. Oh iya, Kak ini silahkan. Bisa nggak buka ininya? Bisa nih, aku udah untuk unmute. Wah, ini seperti kemarin. Unmute Tinggal dulu. tinggal diklik tuh yes. Nah, oke. Terima kasih Wah ini. udah. Kan Wah ini. Ya berduka ya nah. Ya berduka, semuanya berduka. Berturut-turut. Kita sama-sama berduka. Udah duluan bangga. Kepada Desi juga. Ya kita yang bisa ya sabar aja. Sabar. Sama anak-anak semua. Pak mendoakan setiap sholat baik bisa dan sekalipun dan mendoakan itu tidak berkali-kali. Ya, mungkin terputus ya koneksinya ya. Terima Kasih, Kak ini. Wah ini. Makasih Mungkin Kakak. sambil diinfokan Terima juga kasih. nih, Matua, besok ada pengajian untuk Uwa Jasman juga, Matua. Untuk apa, Nay? Pengajian 40 hari kayaknya ya, Uwa Jasman ya. Oh ya, insya Allah nanti kita akan invite lagi, akan undang teman-teman lagi di hari ke-40. Iya, oke. Iya. Di tanggal 7 Maret 2021. 7 Maret. Terima kasih semuanya, teman-teman, semua keluarga, kakak-kakak. Insya Allah apa yang kita lakukan hari ini untuk kebaikannya untuk kita juga menjadi ibadah hanya karena Allah lillahi ta'ala. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, jadikanlah semua yang kami lakukan ini menjadi apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita rasakan, cukup hanya untuk mendapatkan derajat yang tinggi dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rabbana Terima kasih atina fid semuanya. dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannati mal abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi A'udzubillahi minasyaitonir minasyaitonirrajim. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Terima kasih semuanya. Semoga semua. Semoga diberi kesehatan selalu. Amin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Kesehatan selalu. Kesehatan selalu. Assalamualaikum.